Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu setia menanti informasi dari channel saya. Semoga channel saya ini bisa membantu teman-teman atau mengedukasi tak sekaligus memberikan informasi kepada teman-teman yang lagi membutuhkan pinjaman online. Nah, seperti biasa kali ini saya akan membahas salah satu pinjaman online tentunya yang cepat cair, mudah ACC, langsung masuk ke rekening teman-teman kurang lebih 5 menit saja, dan juga sudah berizin OJK. Nah, kenapa saya selalu mereview pinjaman online yang OJK? Karena sebagian besar para subscriber saya ataupun yang belum subscribe pasti mereka lagi mencari dana untuk keperluan dadakan, seperti apakah untuk modal usaha atau untuk biaya anak sekolah atau biaya kuliah. Jika kita scroll di Play Store ada banyak sekali pinjaman online ya yang bisa kita pinjam. Namun memang harus kita pilih-pilih pinjaman online legal kah atau yang ilegal. Itu semua pilihan dari teman-teman semua. Boleh pinjaman ilegal ataupun legal. Namun sekarang saya mereview tentang pinjaman online yang legal. Yang legal ini selain sudah terdaftar di OJK dan bagi pemula sangat cocok sekali karena selain data yang kita upload itu aman, jadi sistem keamanan data kita lebih terpercaya jika kita pinjam di pinjaman online yang OJK. Dan juga di OJK ini sangat membantu sekali bagi kita-kita yang lagi butuh dana. Mereka bisa memberikan kita dalam limit yang kecil sampai dengan limit yang besar. Kemudian dari tenor yang pendek sampai dengan tenor yang panjang dengan bunganya sudah sesuai dengan peraturan di AFPI, yaitu tidak boleh lebih dari 0,2% per hari. Oke, kita langsung aja ya mereview salah satu pinjaman online OJK yang cocok buat teman-teman semua. Apalagi bagi teman-teman pemula, ini merupakan salah satu pinjaman online yang tanpa ribet dan juga gampang untuk ACC-nya dan mudah cara pengajuannya. Oke. Aplikasi yang saya maksud adalah pinjaman online Evoji. Evoji merupakan salah satu pinjaman online yang sudah berizin OJK, di mana mereka memberikan kita kredit dana tunai tanpa jaminan. Dan juga untuk Evoji ini memang sudah terdaftar di OJK sejak tahun 2020, di mana kita bisa mengajukan pinjaman dari Rp500.000 sampai dengan Rp4.000.000. Dan untuk proses pengajuannya teman-teman hanya cukup mendownload aplikasinya saja yang ada di Play Store. Nanti kita tinggal download aplikasinya dan kita bisa langsung mulai pengajuannya. Nah, untuk pengajuannya syaratnya hanya KTP saja dan juga nomor handphone dan nomor rekening atas nama sendiri. Dan juga untuk Evoji ini memiliki bunga yang sangat rendah, yaitu 0,4% per hari. Dan itu juga sudah sesuai dengan petunjuk dari AFPI bahwa bunga tidak boleh lebih dari 0,4% per hari. Dan untuk ini ya, untuk cara pengajuannya akan saya sampaikan setelah ini. Sebelumnya jangan lupa ditonton dari awal sampai akhir agar teman-teman tidak gagal paham dan mengerti bagaimana cara pengajuan di Evoji ini. Di Evoji ini sangat gampang sekali untuk pengajuannya jika kita memang teliti melihat step by step dari awal sampai akhir. Oke, kita langsung aja ya, check it out. Nah, yang pertama silakan teman-teman download terlebih dahulu aplikasi Evoji yang ada di Play Store ataupun di App Store. Kemudian silakan diinstal sampai dengan proses installnya selesai. Nah, setelah selesai barulah kita proses pembuatan akun. Jadi sebelum kita pengajuan, kita harus membuat akun Evoji terlebih dahulu. Setelah akun kita aktif, barulah kita bisa melakukan pengajuan di Evoji ini. Nah, kemudian sebelum membuat akun, maka di beranda awal kita ada pembagian antara pendana dan peminjam. Jika kita ingin mengajukan pinjaman online, silakan pilih peminjam dan nanti barulah kita proses pembuatan akun.
Nah, kemudian barulah kita proses pembuatan akun. Nah, untuk Ivoji ini kita membuat akun menggunakan Gmail ataupun email yang aktif. Nah, nanti di sini kita tidak memerlukan nomor handphone untuk mengaktifkan akun ya. Kita membutuhkan hanya Gmail dan juga email untuk proses pengaktifan akun. Kemudian untuk langkah pertama kita mulai mengupload foto selfie dengan eKTP kita. Jadi silakan dipegang eKTP-nya, nanti diarahkan sesuai dengan petunjuk yang ada di kamera. Nah, kemudian silakan difoto menggunakan kamera kita bagian depan. Usahakan data eKTP kita terlihat lebih jelas karena nanti bisa terbaca oleh sistem secara otomatis ya. Jadi ikuti step by step-nya. Nah, selanjutnya kita mulai mengupload dokumen seperti eKTP. Nah, di sini untuk eKTP sama seperti halnya dengan foto selfie tadi. Usahakan pengambilan gambarnya pencahayaannya cukup, kemudian tidak buram dan data di KTP bisa dibaca. Dan nanti bisa langsung tersistem oleh aplikasi, maka akan muncul secara otomatis nick dan nama sesuai dengan eKTP yang kita upload tadi. Jadi pastikan pencahayaan cukup, terang dan datanya jelas terbaca. Nah, kemudian kita mulai mengisi informasi pribadi sebagai syarat dari kita pengajuan. Yang pertama kita mengisi kolom informasi pribadi. Silakan diisi sesuai dengan petunjuk dan yang diminta di dalam aplikasi. Isilah dengan jelas, jangan ada yang salah dan juga jangan ada yang diada-adakan alias bohong ya. Jadi silakan diisi data dengan data sebenarnya. Kemudian periksa kembali jika kita ingin melanjutkan ke tahap berikutnya. Periksa kembali jika ada data yang salah. Namun jika sudah benar silakan klik selanjutnya. Nah, kemudian ada data informasi pekerjaan. Nah, untuk informasi pekerjaan di sinilah pihak perusahaan pinjol termasuk pinjaman online Ivoji ini melihat apakah kita layak diberi pinjaman atau tidak. Karena mereka melihat dari pekerjaan tetap kita sehari-hari, kemudian penghasilan kita setiap bulannya. Jika kita memiliki penghasilan setiap bulannya, maka mereka mempercayai pinjamannya kepada kita. Oleh sebab itulah jika kita ingin mengajukan di pinjaman online, sebaiknya kita memiliki penghasilan tetap dan juga memiliki pekerjaan agar pinjaman kita cepat segera di ACC oleh pihak perusahaan. Nah, selanjutnya barulah kita mulai konfirmasi pinjaman. Jadi di kolom bagian bawah itu ada total pinjaman yang ingin kita pinjam. Jadi pinjamlah sesuai dengan kebutuhan ya. Di untuk Ivoji ini, untuk di Ivocash tentunya ya, kita maksimal pinjamnya adalah 2 juta rupiah. Kemudian minimumnya adalah 500.000 rupiah. Jadi silakan tentukan jumlah pinjaman kita berapa. Jika sudah tentukan jumlah pinjamannya, di atas silakan diisi nomor rekening dan juga bank tujuan kita. Nah, setelah selesai barulah kita klik ajukan untuk proses pengajuan ke pihak perusahaan dan nanti pihak perusahaan akan memverifikasi data-data kita. Apakah nilai scoring kita baik, apakah kita layak untuk diberi pinjaman, maka mereka akan segera menginformasikannya pinjaman kita kepada kita melalui aplikasi Ivoji ini. Oleh sebab itulah ketika kita sudah mulai pengajuan, jangan dihapus terlebih dahulu aplikasinya. Nanti kurang lebih 2 jam atau bahkan 1 kali 24 jam nanti kita akan diinformasikan bahwa pinjaman kita diterima atau ditolak. Jika pinjaman kita diterima, maka dana akan langsung masuk ke rekening kita kurang lebih 5 menit saja. Namun jika pinjaman kita ditolak, maka kita bisa mengajukan kembali 7 hari ke depan. Nah guys, itulah review dari saya tentang Ivoji yang bisa teman-teman gunakan. Apalagi lagi butuh dana darurat, Ivoji ini sangat rekomend banget ya, karena prosesnya yang cepat, kemudian sangat gampang untuk di ACC jika kita memiliki penghasilan tetap dan juga memiliki pekerjaan tetap. Jadi mereka bisa mempercayai dananya kepada kita. Semoga dana pinjaman ini bisa teman-teman gunakan untuk hal yang lebih produktif dan untuk hal-hal yang lebih dibutuhkan lagi. Karena jika kita menggunakan dana pinjaman online ini untuk hal-hal yang tidak dibutuhkan, maka teman-teman bisa saja terlilit hutang dan tidak bisa membayarnya, dan alhasil menjadi galbay. Artinya teman-teman nilai scoringnya bisa jelek di dunia perpinjolan. Jadi teman-teman tidak bisa mengajukan ke pinjaman online lainnya, apalagi pinjaman online yang legal. Semoga informasi dari saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan juga bisa digunakan untuk teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.